Shalom, salam sejahtera bagi kita sekalian. Puji Tuhan, kita boleh kembali berjumpa di ibadah raya yang ketiga pada minggu terakhir di bulan Februari ini. Saudara, tanggal 8 yang lalu, Januari, saya bersama Pak Franky Tangkilisan, kami ke Makassar dalam sebuah kegiatan Sinode Mission Summit untuk wilayah Sulawesi dan Maluku Utara. Nah, dalam acara itu dipaparkan tentang Sinode Gereja Bethel Indonesia. Kita Sinode Gereja Bethel Indonesia, saya dan Pak Franky adalah pengurus di dalamnya di Sulawesi Tengah. Kita Gereja Bethel Indonesia kurang lebih hampir 8.000 gereja, 7.000 sekian gereja. Dan oleh founding father kita, pendiri dari Gereja Bethel Indonesia, diharapkan Gereja Bethel Indonesia bisa mencapai 10.000 gereja. Dalam pertemuan PGI beberapa waktu yang lalu, Gereja Bethel Indonesia itu tercatat dan terdata sebagai gereja yang umatnya itu paling banyak. Dulu dalam kalangan Protestan, Sinode HKBP itu jumlah umatnya begitu besar dibanding GBI. Tapi data terakhir katanya Gereja Bethel Indonesia jumlah umatnya itu sudah yang paling teratas. Kita tidak bangga tentang itu, tetapi satu hal dalam pertemuan Mission Summit itu kita diajak untuk semua orang atau warga Gereja Bethel Indonesia semua diharapkan untuk mengambil bagian di dalam misi. Sebuah kegerakan yang luar biasa. Nah, bagaimana bisa misi itu terrealisasi dengan baik? Itu bisa terrealisasi dengan baik, kita bisa memenangkan jiwa, kita bisa menjangkau jiwa-jiwa yang belum terjangkau. Itu ketika kehidupan orang percaya, kehidupan warga jemaat, warga Gereja Bethel Indonesia itu memiliki dampak yang luar biasa. Oleh karenanya tahun ini saudara, tahun 2025, Sinode Gereja Bethel Indonesia itu menetapkan satu tema sepanjang tahun 2025 ini adalah hidup berdampak melalui kebiasaan-kebiasaan baik. Sehingga warga Gereja Bethel Indonesia itu bisa menjadi kesaksian dimanapun dia berada. Dan orang boleh mengenal Kristus lewat kehidupan jemaat Tuhan. Nah, berhubungan dengan itu saudara, maka setiap bulannya kita diarahkan dengan tema-tema untuk hidup berdampak itu. Kemarin bulan Januari kita membahas tema tentang dampak kebiasaan-kebiasaan baik. Kita disiplin, lalu kita melakukan perbuatan baik karena kita sudah diselamatkan dan sebagainya. Nah, bulan Februari ini kita juga sudah belajar tentang dampak kehidupan orang percaya melalui tema dampak melalui karakter. Dan sudah dibahas bagaimana orang Kristen itu harus berdampak, dia harus menjadi terang, dia harus menjadi garam. Orang Kristen itu harus berdisiplin dalam karakternya karena karakter itu tidak mudah saudara. Tidak seperti kita meminta karunia lalu karunia itu ada pada diri kita. Tidak saudara, karakter itu selalu ditumbuhkan setiap saat, didisiplinkan untuk dilakukan sehingga kita memiliki karakter serupa dengan karakter Kristus. Tidak mudah saudara untuk memiliki karakter itu. Nah, hari ini kita akan membahas dampak dari karakter. Saya diberi tema untuk ibadah hari ini dengan tema dampak mengembangkan kesabaran dalam kehidupan orang yang percaya. Nah, mendasari kebenaran firman Tuhan sore hari ini, saya mengajak kita membuka satu bagian firman Tuhan di dalam Galatia pasal yang ke-5 ayat 22 sampai dengan ayat yang ke-23. Galatia pasal 5 ayat 22 sampai dengan 23. Saudara, saya akan bacakan bagi kita ayat ini dan Bapak Ibu boleh memperhatikannya dengan baik-baik. Lembaga Alkitab
Indonesia memberikan perikop pada Galatia 5 ayat 16 sampai dengan seterusnya itu ayat 26. Itu dengan tema hidup menurut daging atau roh. Mari kita baca dan saya akan membacakan bagi kita sekalian ayat yang ke-22 sampai dengan ayat yang ke-23. Firman Tuhan berkata demikian. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia ialah mereka yang tidak hanya membacanya, tetapi menyimpan di dalam hati lalu mempraktekannya dalam hidup kita sehari-hari. Saudara, dalam pembacaan kita mengenai surat Paulus kepada jemaat di Galatia, dia menyebutkan dalam kitab Galatia pasal 5 ayat 22 sampai 23 ini tentang kehidupan orang percaya. Bagaimana seharusnya kehidupan orang percaya berkenan di hadapan Tuhan dan layak di hadapan Tuhan. Dan dia kemudian menyampaikan tentang buah-buah roh ini kepada jemaat di Galatia. Bahwa setiap orang yang percaya, orang yang sudah ditebus oleh Kristus, kehidupan rohaninya harus bertumbuh. Dan tidak hanya bertumbuh kehidupan rohaninya, tetapi dia pada akhirnya akan menghasilkan buah-buah roh. Dan salah satu buah roh yang akan kita bahas dalam kebenaran firman Tuhan sore hari ini adalah mengembangkan kesabaran. Saudara-saudaraku yang kekasih, saya akan memberikan sebuah ilustrasi. Satu kali, ada seorang peternak, saudara, dia berada di padang belantara begitu, lalu kemudian dia mengikat seekor kuda liar yang kuat ke seekor keledai, saudara. Saudara-saudara, apa yang dilakukan oleh keledai, kuda liar itu ketika dia diikatkan di keledai itu? Dia kemudian meronta-ronta sejadi-jadinya, dia melempar dan membanting-banting ke sana kemari. Lalu keledai yang diikatkan pada kuda liar itu kemudian ikut terbanting-banting akibat kuda liar itu membanting-bantingkan tali itu. Dan dia membuat keledai itu terus terbanting-banting, saudara, ke sana kemari. Lalu karena kuda liar itu tidak berhasil melepaskan diri dari keledai itu, pada akhirnya kuda liar itu putus asa. Dia kemudian merasa lemah dan kemudian dia merasa tidak berdaya lagi. Di saat itulah lalu kemudian keledai yang lamban ini, keledai yang kecil ini akhirnya kemudian menjadi pemimpin atas hewan yang kuat, cepat dan gesit tersebut. Saudara-saudaraku yang kekasih, lalu beberapa hari kemudian ketika keledai itu keluar dari peternakan, dia kemudian berhasil membawa kuda liar yang liar itu dengan berhasil memimpin kuda liar itu untuk pergi ke padang belantara. Nah, apa yang mau saya gambarkan dari cerita ini? Cerita ini mau menggambarkan kepada saya dan saudara bahwa kesabaran dan ketekunan pada akhirnya cenderung dapat memutar balikan keadaan. Kalau kita membaca dalam Amsal pasal yang ke-16 ayat yang ke-32. Amsal 16 ayat 32 berkata begini. Orang yang sabar melebihi seorang pahlawan. Orang yang menguasai dirinya melebihi seorang yang merebut kota. Saudara-saudara, kalau kita mau jujur saudara, dengan pengalaman hidup saya dan saudara, pengalaman hidup kita, maka kesabaran ini adalah barang yang sangat mahal sekali. Betul saudara? Apalagi di zaman sekarang ini saudara, kita selalu disuguhkan dengan hal-hal yang super cepat, serba cepat, keinginan yang cepat. Lalu kemudian kita susah untuk menjadi orang yang sabar. Sulit mendapatkan orang yang sabar hari-hari ini, bahkan mungkin bisa dihitung dengan jari orang-orang yang memiliki kesabaran dalam kehidupannya. Kita semua pasti bermasalah, pasti punya kelemahan dalam soal ini saudara. Ketika kita berada di jalan, ketika kita berhubungan dengan orang lain, ketika kita menunggu sesuatu, ketika kita mengalami pergumulan hidup, penderitaan,
kita seringkali mengalami persoalan dengan kesabaran dan ketekunan dalam hidup kita. Saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, apa yang dimaksud sabar, saudara? Sabar di dalam kamus besar bahasa Indonesia atau kamus umum itu artinya tahan menghadapi pencobaan. Tenang, tidak dikuasai oleh nafsu. Terbebas dari nafsu, saudara. Saudara, tapi dalam pengertian Alkitab sebetulnya melampaui jauh dari pengertian yang dimaksudkan oleh pengertian umum tadi atau pengertian yang disampaikan oleh Kamus Besar Bahasa Indonesia. Di dalam Alkitab, saudara, kata sabar yang kita baca tadi sebagai buah roh, salah satu dari buah roh, itu dipakai kata makrotimian dalam bahasa aslinya bahasa Yunani. Makrotimian ini merupakan buah roh. Buah roh itu memiliki pengertian yang khusus. Kenapa, saudara? Dia melampaui pada pengertian umum yang sudah kita baca tadi tentang kata sabar tadi. Sabar sebagai buah roh itu dia mencakup utamanya adalah karena kita sudah menerima kesabaran dari Allah. Kesabaran yang luar biasa dari Tuhan Yesus Kristus yang telah menyelamatkan saya dan saudara. Saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, karena kita sudah menerima kesabaran dari Kristus Tuhan terhadap saya dan saudara, maka seharusnya kita memiliki kesabaran. Bukan hanya itu, saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, tetapi juga waktu kita bersandar kepada Allah dalam kehidupan kita, maka saya dan saudara itu pasti akan dimampukan untuk memiliki kehidupan yang sabar, saudara. Saudara-saudaraku yang kekasih, dalam khotbah sore hari ini saya ingin membagi dua bagian kebenaran firman Tuhan bagi saya dan saudara, bagi kita semua. Yang pertama nanti kita akan melihat kata sabar ini atau makrotimian ini dalam Alkitab. Apa yang disampaikan oleh Alkitab tentang kesabaran ini, makrotimian ini, dan contoh-contohnya. Karena kalau kita tahu apa yang dimaksudkan Alkitab tentang kata makrotimian ini, kesabaran ini di dalam Alkitab, lalu apa contoh-contohnya di dalam Alkitab, kita akan memahami seperti apa kesabaran itu. Lalu saya dan saudara bisa mengembangkan kesabaran dalam kehidupan saya dan saudara. Saudara-saudaraku yang kekasih, itu bagian yang pertama yang akan kita bahas. Lalu bagian yang kedua yang akan kita bahas adalah rahasia utama bagaimana saya dan saudara menjadi sabar dalam menghadapi segala sesuatu. Nanti kita buka dalam kitab 1 Kolose pasal 1 ayat 11. Mari kita masuk dulu pada bagian yang pertama dari perenungan kita sore hari ini. Yaitu beberapa pemakaian kata sabar di dalam Alkitab. Pemakaian kata makrotimian ini yang akan menolong saya dan saudara, menolong kita semua untuk memahami dan lalu kita kemudian mengembangkan sikap sabar dalam kehidupan saya dan saudara. Nah, dalam Alkitab kita akan menemukan di sana ada 3 contoh-contoh yang bisa kita temukan tentang seperti apa yang dimaksud dengan kesabaran di dalam Alkitab itu, makrotimian. Yang pertama, saudara, sabar itu dihubungkan dalam konteks penderitaan dan pencobaan. Kalau saudara baca dalam Yakobus pasal 5 ayat yang ke-10 sampai 11, di sana dikatakan begini, saudara. Saudara-saudara, turutilah teladan penderitaan dan kesabaran para nabi yang telah berbicara demi nama Tuhan. Sesungguhnya kami menyebut mereka berbahagia, yaitu mereka yang telah bertekun. Kamu telah mendengar ketekunan Ayub dan kamu telah tahu apa yang pada akhirnya disediakan Tuhan baginya, karena Tuhan Maha Penyayang dan penuh belas kasihan. Saudara-saudara, dalam konteks Yakobus ini, dalam konteks yang pertama, sabar itu dihubungkan dengan penderitaan dan pencobaan atau pencobaan. Saudara-saudara, di sana disebutkan salah satu tokoh, seorang tokoh yang bernama Ayub, saudara. Saudara-saudara, Ayub itu menghadapi penderitaan yang luar biasa. Ayub menghadapi pencobaan. Pencobaan yang dialaminya itu kita temukan dalam kitab Ayub. Waktu dia mengalami pencobaan yang dahsyat, pencobaan yang luar biasa, kita menemukan di sana bahwa Ayub itu dia tetap bersyukur. Dia tetap
kuat imannya kepada Tuhan. Saudara-saudaraku yang kekasih, secara manusia, situasi dan kondisi Ayub ini tidak memungkinkan untuk dia bisa bersabar. Tidak memungkinkan untuk dia bisa bertekun. Saudara bayangkan kalau kita baca kitab Ayub. Ayub itu diceritakan bagaimana harta bendanya itu ludes. Kambing dombanya, ternaknya itu habis, saudara. Bukan hanya itu, kambing dombanya, ternaknya, hartanya yang habis. Tetapi 10 anaknya itu mati. Saudara-saudara, bahkan Alkitab mencatat, kita menemukan Ayub itu mengalami penderitaan sakit. Luka-luka yang luar biasa, yang menjijikan, saudara. Tetapi saudara, kita menemukan dalam pembacaan kitab Ayub, Ayub itu dia bertekun dan bersabar. Suatu kesabaran yang luar biasa, suatu kesabaran yang oleh karena Tuhan memberikan dia kesabaran, Ayub kemudian bilang kepada, dalam catatan di kitab Ayub, dia bilang begini, Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah Tuhan. Saudara, Ayub bisa memuliakan Tuhan di tengah penderitaannya. Inilah kualitas kesabaran yang disebutkan dalam Galatia 5 tadi yang kita baca, makrotimian, sabar sebagai ekspresi dari buah roh. Saudara, bagaimana saya dan saudara ketika saya dan saudara mengalami penderitaan dan pergumulan dalam hidup ini? Adakah saya dan saudara bisa bertekun, bersabar? Saya pernah sampaikan pengalaman hidup saya tahun lalu. Waktu tahun yang lalu saya itu ambil kredit di bank. Lalu kemudian untuk memperluas usaha ternak babi saya. Tapi kemudian waktu saya ambil kredit, tiba-tiba istri saya sakit luar biasa. Lalu kemudian anak saya sakit. Lalu kemudian babi-babi itu kena virus ASF dan kemudian habis, saudara, mati. Harga begitu luar biasa jatuh. Betapa saya mengalami pergumulan yang besar. Tetapi saya percaya, saya dikuatkan oleh kebenaran-kebenaran firman Tuhan yang saya dengar. Saya dikuatkan oleh teman-teman sepelayanan, kakak-kakak rohani, teman-teman rohani yang terus memberikan kekuatan. Dan pada akhirnya bisa melewati persoalan-persoalan dan pergumulan-pergumulan itu. Ayub lebih daripada kita mengalami penderitaan pergumulan. Tapi dia tetap bersyukur kepada Tuhan. Dia berkata, Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah Tuhan. Bagaimana saya dan saudara bisa mengembangkan sabar dalam konteks penderitaan dan pencobaan ini? Tidak ada jalan lain selain kita mengucap syukur kepada Tuhan, kita tetap menguatkan iman kita kepada Dia. Itu hal yang pertama, contoh yang pertama bagaimana kita memahami apa yang dimaksud kesabaran, konteksnya dalam hubungan dengan penderitaan dan pencobaan. Saudara-saudara, yang kedua, saudaraku yang kekasih, kata sabar tidak hanya dihubungkan dengan penderitaan atau kata makrotimian itu tidak hanya dihubungkan dengan penderitaan atau pencobaan, tetapi kesabaran juga dihubungkan dalam konteksnya hubungan dengan sesama, saudara. Kalau saudara baca di 1 Tesalonika pasal yang kelima, ayat yang ke-14 dan 15, saya bacakan bagi kita. 1 Tesalonika 5 ayat 14 sampai 15. Kami juga menasihati kamu saudara-saudara, tegurlah mereka yang hidup dengan tidak tertib. Belahlah mereka yang lemah, sabarlah terhadap semua orang. Perhatikanlah supaya jangan ada orang yang membalas jahat dengan jahat. Tetapi usahakanlah senantiasa yang baik terhadap kamu masing-masing dan terhadap semua orang. Nah, sabar di sini dikaitkan dalam hubungannya dengan sesama. Kesabaran itu berarti kita tidak mudah marah. Kesabaran itu berarti kita tidak lekas marah. Apalagi kalau kita mendendam. Apalagi kalau kita membalas dendam. Tetapi waktu saya dan saudara itu disakiti, kita juga tetap bisa berbuat baik kepada orang yang menyakiti kita. Kita bisa mendoakan orang itu. Kita bisa bersabar. Memang sangat sulit, saudara. Saudara, kita pasti semua pernah bergesekan dengan orang lain dalam kehidupan kita tentang banyak hal. Lalu kemudian kita merasa disolimi, kita merasa disakiti, kita merasa bahwa kita dikecewakan, kita merasa terluka dalam kehidupan kita. Lalu kemudian kita marah, saudara.
kita kemudian mendendam. Lalu kemudian kita pengen untuk balas dendam. Ada banyak kisah-kisah atau kesaksian-kesaksian orang tentang kepahitan dalam hidupnya oleh karena dia tidak mau mengampuni. Dia punya dendam pada orang lain. Dan pada akhirnya saudaraku kehidupannya menjadi sesuatu yang tidak baik saudara. Saudara-saudara, apa yang dimaksud dengan kesabaran dalam hubungan yang dengan sesama ini, itu berkaitan dengan kita tidak lekas marah kepada orang lain. Kita tidak mudah marah pada orang lain. Kita justru berbuat baik kepada orang itu. Kesabaran dalam konteks hidup dengan sesama, waktu kita melakukannya ini, itu artinya kita mengekspresikan buah roh mengenai kesabaran dalam hidup saya dan saudara. Saudaraku yang kekasih, ada seorang penulis, dia menulis begini. Mereka yang tidak mau memaafkan, itu sesungguhnya sedang menghancurkan jembatan yang dilewatinya. Saya ulang sekali lagi kalimat ini. Scott Nicholson bilang begini. Mereka yang tidak mau memaafkan, sesungguhnya sedang menghancurkan jembatan yang dilewatinya. Saudaraku yang kekasih, kesabaran yang dihubungkan dengan sesama ini, saya dan saudara bisa kembangkan dalam hidup ini kalau kita memahami tentang bagaimana kita mengampuni orang lain. Bagaimana saya dan saudara bisa memaafkan orang lain. Saudara-saudara, dalam 1 Tesalonika pasal 5 ayat 14 yang kita sudah baca tadi, sabarlah terhadap semua orang. Terhadap siapa saja kita sabar. Lalu nanti saudara baca dalam Kolose pasal 3 ayat 13, di sana dikatakan begini. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain dan ampunilah seorang akan yang lain. Apabila seseorang menaruh dendam terhadap yang lain, sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuatlah juga demikian. Jadi kalau kita membaca ini, itu artinya saudaraku yang kekasih, kesabaran terhadap sesama ini, di sana Tuhan menuntut saya dan saudara melihat karya Kristus yang luar biasa yang telah mengampuni saya dan saudara. Waktu kita melihat karya Kristus yang telah mengampuni saya dan saudara, maka sebetulnya saya dan saudara dimampukan untuk bisa memaafkan, bisa mengampuni orang lain, dan kita bisa sabar. Sabar yang disebutkan sebagai buah roh, ekspresi buah roh yang ada dalam diri setiap orang yang percaya. Saudara, saya percaya ini tidak mudah dalam hidup saya dan saudara. Tapi kita harus mulai saudara. Bagaimana kita memulainya saudara? Tentunya kita harus memulai dengan orang-orang yang terdekat kita. Saudara, kalau saudara membaca dalam 1 Tesalonika yang kita sudah baca tadi, 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-14 dan 15. Kalau saudara baca di ayat yang ke-9, saudara akan menemukan di sana, kita diingatkan di sana bahwa saya dan saudara ini sudah menerima keselamatan dari Kristus. Kita harus menerapkan keselamatan yang sudah diberikan kepada saya dan saudara. Dan salah satu aplikasinya menerapkan keselamatan itu adalah kita sabar terhadap semua orang. Dan bagaimana caranya kita mengetes kita sabar terhadap semua orang? Itu ujiannya pada orang-orang terdekat kita dulu saudara. Terhadap suami kita, terhadap istri kita, terhadap anak-anak kita. Ujiannya kita tes apakah kita ini sabar. Kita tes dulu dengan orang-orang terdekat kita. Orang-orang yang ada di rumah kita. Betul kita ini sabar. Saudara, satu kali ada seorang pendeta saudara. Di gerejanya dia melihat seorang majelisnya itu orang yang luar biasa. Dia sabar menurut penglihatan pendeta ini. Dia sabar ketika dia ada di jemaat, dia sabar dengan orang lain. Tapi satu kali saudara, anaknya ketemu dengan pendeta ini. Pak pendeta itu bilang, bapakmu itu luar biasa. Papamu itu orang yang sabar. Saya melihat papamu itu sabar. Lalu anak itu bilang kepada Pak pendeta itu, iya Pak pendeta, kalau di gereja, kalau di luar rumah dia sabar. Tapi kalau dalam rumah, dia itu luar biasa beringasnya, marahnya. Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Untuk mengetes kita sabar itu, kita harus tes dengan orang-orang serumah kita. Kan ada firman Tuhan, kalau kita mau berbuat baik, kita berbuat baik dulu terhadap orang-orang seiman dulu, baru terhadap orang lain.
Nah, orang-orang seiman dulu itu ya termasuk orang-orang terdekat dengan kita. Orang serumah dengan kita. Orang segereja dengan kita. Orang sepersekutuan dengan kita. Baru dengan orang-orang lain. Termasuk dalam hal kesabaran ini. Saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan. Adakah saya dan saudara sudah memahami bahwa pengampunan Tuhan, apa yang Tuhan sudah lakukan bagi saya dan saudara, mengampuni kita, memaafkan kita atas segala pelanggaran dan kesalahan kita. Mampukah saya dan saudara menerapkan dalam kehidupan sehari-hari berkaitan dengan kesabaran ini? Sekali lagi memang ini menjadi tantangan bagi saya dan saudara. Tapi inilah yang harus kita lakukan untuk saya dan saudara dituntut Tuhan untuk mengembangkan kesabaran dalam kehidupan kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Yang ketiga saudara, apa contoh dalam Alkitab, bagaimana kita melihat di dalam Alkitab tentang kesabaran ini. Yang pertama tadi kesabaran dikaitkan dengan konteks penderitaan dan percobaan. Lalu kemudian dikaitkan dengan konteks dengan hubungan dengan sesama. Tetapi juga dikaitkan dengan sabar dalam konteks menunggu janji Tuhan. Saudara-saudaraku yang kekasih, di dalam Ibrani pasal 6 ayat 15, di sana dikatakan begini. Abraham menanti dengan sabar dan dengan demikian ia memperoleh apa yang dijanjikan kepadanya. Nah, konteks ayat ini berbicara tentang kehidupan Abraham sebagai bapa orang yang beriman. Konteksnya saudara, Abraham ini menunggu janji Tuhan. Dia menunggu tentang seorang anak dari istrinya yang sah yang bernama Sarah. Dia tunggu lama sekali. Dia menunggu bertahun-tahun janji Tuhan itu. Dia menunggu berpuluh-puluh tahun janji Tuhan itu. Bayangkan 25 tahun dia menunggu janji Tuhan untuk seorang anak lahir dari istrinya yang sah. Meskipun dia dikatakan bapak orang beriman, karena dia juga adalah manusia, dia tidak sempurna saudara. Dia sempat jatuh saudara. Tapi dia tetap beriman kepada Tuhan. Dia sabar menunggu janji Tuhan. Saudara-saudaraku yang kekasih, sabar yang dimaksud bagaimana Abraham ini menunggu janji Tuhan. Ini juga adalah bagian dari ekspresi makrotimian tadi. Yaitu buah roh dalam kehidupan orang yang percaya. Itu sebabnya saudaraku yang kekasih, dalam hidup kita sehari-hari. Jikalau saya dan saudara mau sabar menunggu janji Tuhan. Misalnya saudara kita ingin hidup kita ini mengalami damai. Itu sebabnya waktu kita ingin hidup kita menunggu janji Tuhan supaya kita mengalami damai. Ya kita harus senantiasa bersyukur kepada Tuhan di tengah-tengah kesulitan kita. Maka waktu kita bersyukur di sana, kita bisa mengalami damai dalam hidup saya dan saudara. Saudara, atau kita akan menunggu janji kepastian keselamatan kita. Waktu kita menunggu tentang janji bahwa kita diselamatkan, ya kita harus mengerjakan keselamatan itu dengan sebaik-baiknya. Kita kerjakan keselamatan itu selama kita ada di dunia ini. Mari kita kerjakan keselamatan kita. Kita bersabar mengerjakan keselamatan kita. Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan. Kalau kita ingin mengalami sukacita dalam hidup kita, janji Tuhan tentang sukacita atau kebahagiaan, maka kita harus senantiasa bersyukur kepada Tuhan. Alkitab bilang dalam Matius pasal 5 ayat 6, berbahagialah orang yang lapar dan haus kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Jadi saudaraku yang kekasih, kita hidup dalam kebenaran. Maka saya dan saudara akan menerima janji Tuhan, kita akan menjadi orang yang berbahagia. Saudara-saudaraku yang kekasih, orang yang hidup benar, kata firman Tuhan, dia akan mengalami kebahagiaan dan sukacita sejati dalam kehidupannya. Saudara, tapi yang paling penting yang kita nanti janji Tuhan yang secara penuh itu yaitu keselamatan di dalam Yesus Kristus. Rasul Paulus dalam Roma pasal yang ke-8 ayat 18 bahwa penderitaan yang dialaminya sekarang itu membuat dia bisa tekun dan sabar karena itu hanya penderitaan yang ada di dalam dunia ini. Dan bagi Paulus penderitaan dalam dunia ini tidak dapat dibandingkan dengan kekekalan nanti. Itu janji Tuhan. Dan oleh karena janji Tuhan yang besar itu, Paulus tetap tekun, sabar, walaupun ada pergumulan, ada penderitaan, ada aniaya dalam kehidupannya.
Saudara, itu sebabnya kesabaran menunggu janji Tuhan juga seharusnya menjadi bagian saya dan saudara. Mari kita bersandar kepada Allah Roh Kudus supaya saya dan saudara tetap hidup bisa memiliki kesabaran. Nah, itu contoh-contoh dalam Alkitab tentang kesabaran, dan kita bisa memahami bahwa kesabaran itu dikaitkan dengan penderitaan dan pencobaan. Kesabaran itu dikaitkan dengan hubungan kita dengan sesama. Kita tidak lekas marah, tidak dendam. Tetapi juga kesabaran dikaitkan dengan menunggu janji Tuhan. Apa janji Tuhan yang saudara rasakan dalam hidup saudara? Apa kira-kira yang saudara rasa ada janji Tuhan? Tunggulah janji Tuhan itu. Tuhan pasti menggenapinya dalam kehidupan saya dan saudara. Nah, itu bagian yang pertama yang kita pelajari. Bagian yang kedua dan yang terakhir yang kita pelajari sore hari ini tentang bagaimana kita mengembangkan kesabaran adalah rahasia utama kesabaran dalam menghadapi segala sesuatu dalam hidup kita. Saya baca dalam Kolose pasal 1 ayat yang ke-11. Firman Tuhan berkata begini, dan dikuatkan dengan segala kekuatan oleh kuasa kemuliaannya untuk menanggung segala sesuatu dengan tekun dan sabar. Saudara-saudara, kalau kita membaca bagian ayat 11 ini, pasti tidak terlepas dari ayat yang ke-10, saudara. Di ayat yang ke-10, di sana disebutkan bahwa kalau saya dan saudara ini orang percaya, maka seharusnya kita punya kerinduan untuk hidup berkenan kepada Tuhan. Kalau kita merasa bahwa kita betul-betul orang yang percaya kepada Yesus Kristus, kita sudah diselamatkan oleh Dia, maka sewajarnya dan seharusnya orang percaya itu dia punya kerinduan untuk hidup berkenan kepada Tuhan, berkenan kepada Allah. Itu di ayat 10. Nah, di ayat 10 di sana disebutkan untuk berkenan kepada Allah, dia harus memberi buah. Coba saudara teliti di ayat 10. Dia harus memberi buah dalam segala pekerjaan yang baik. Untuk dia berkenan kepada Allah bukan hanya dia harus memberi buah, tapi juga dia harus bertumbuh dalam pengetahuan yang benar tentang Allah. Tetapi juga bagian yang ketiga sangat penting dalam kehidupan orang percaya supaya dia layak dan berkenan kepada Allah adalah di ayat 11 yang kita sudah baca tadi. Ayat yang ke-11 bilang bahwa kita dikuatkan oleh kekuatan kuasanya untuk apa? Untuk menanggung segala sesuatu dengan tekun dan sabar. Jadi orang yang punya kerinduan untuk hidup layak berkenan di hadapan Tuhan, dia harus menghasilkan buah-buah, dia juga harus bertumbuh di dalam pengenalannya akan Tuhan, tetapi juga dia harus hidup sabar, dia hidup bertekun kepada Tuhan. Jadi saudaraku yang kekasih, melakukan kesabaran atau juga melakukan ketekunan ini kita mengembangkannya dalam menghadapi kehidupan saya dan saudara dalam hal tantangan-tantangan hidup, penderitaan, hubungan dengan sesama. Itu Tuhan mau supaya kita sabar. Kenapa? Supaya kita bisa diperkenankan oleh Tuhan. Supaya kita bisa hidup layak di hadapan Tuhan. Saudara-saudara, memang saudara waktu kita sabar, waktu kita hidup penuh dengan ketekunan itu efeknya baik bagi untuk saya dan saudara. Bukan hanya baik bagi pribadi kita, baik juga bagi orang lain. Tetapi bukan tujuan utamanya itu saudara. Tujuan utamanya kita mengembangkan kesabaran itu seharusnya berpusat pada Kristus. Diarahkan pada Kristus. Saudara-saudaraku yang kekasih, itu sebabnya sebagai seorang yang percaya kepada Yesus, panggilan kita, panggilan Tuhan bagi saya dan saudara, bagi orang yang percaya, dia hidup bagi Tuhan, tapi juga dia senantiasa mengembangkan hidup yang sabar, hidup yang penuh dengan ketekunan dalam kehidupannya. Ini rahasia utama saudara. Rahasia utamanya adalah saya dan saudara bisa mengembangkan kesabaran dalam konteks ini adalah ketika saya dan saudara memahami bahwa dalam diri saya dan saudara ada kekuatan Allah. Kalau saudara meneliti ayat 11 ini, kata kekuatan di sana dipakai kata dunamis. Tapi bukan hanya kata dunamis, kita akan juga menemukan kata kratos di sana. Kuasa, kekuatan. Saudara-saudara, tapi juga Paulus menggambarkan kekuatan, kuasa, bahkan kemuliaan Allah yang luar biasa. Dalam konteks orang Ibrani,
kuasa dan kekuatan Allah, mereka seringkali sebutkan dengan kemuliaan Allah. Ketika Allah turun, ketika memimpin umat Israel keluar dari tanah Mesir, ketika orang melihat kuasa Allah, mereka menyebutnya dengan kemuliaan Allah. Saudara-saudaraku yang kekasih, kalau kita mau mengembangkan kesabaran dalam hidup saya dan saudara, tidak ada jalan lain. Rahasia utamanya adalah kalau kita menyerahkan diri kita untuk dipimpin, dituntun oleh kekuatan Allah yang besar. Kata kekuatan di sini dipakai dalam teks ayat 11 itu tidak hanya kekuatan setengah-setengah saudara. Tetapi kekuatan yang penuh daripada Allah. Bukan hanya kekuatan yang penuh daripada Allah, tetapi kekuatan itu diberikan terus-menerus kepada saya dan saudara. Sebagai orang yang percaya. Sehingga saya dan saudara dimampukan oleh Tuhan untuk bisa hidup dalam kesabaran, hidup dalam ketekunan, dalam menjalani hidup ini. Saudara-saudaraku yang kekasih, waktu kita menyadari bagaimana Allah memberikan saya dan saudara kekuatan, lalu kita meresponi kekuatan itu dalam hidup saya dan saudara, maka sepatutnya bagi saya dan saudara, apabila kita mengalami penderitaan, pergumulan, pencobaan, kita tidak mudah menyerah, kita senantiasa bersyukur kepada Tuhan. Waktu kita menjadi orang yang dikuatkan oleh Allah, dimampukan oleh Allah, seharusnya kita juga tidak mudah marah pada orang lain. Saudara-saudara, tetapi juga sebagai orang yang percaya, kita akan dikuatkan untuk menunggu janji Tuhan dalam hidup saya dan saudara. Memang seringkali kita gagal dalam mengembangkan kesabaran dalam hidup ini. Tapi ingat saudaraku yang kekasih, kalau kita menggunakan kekuatan Allah dalam hidup saya dan saudara, maka saya percaya bahwa kita akan dimampukan oleh Tuhan untuk bisa hidup sabar, mengembangkan kesabaran dalam hidup saya dan saudara. Kiranya renungan firman Tuhan sore hari ini menjadikan saya dan saudara untuk memahami betapa pentingnya kesabaran, betapa pentingnya ketekunan, bagaimana kita mengembangkannya dalam kehidupan sehari-hari. Karena salah satu bagian yang penting dalam kehidupan yang bertumbuh di dalam Tuhan, menjadi orang yang berkenan dan layak di hadapan Tuhan, adalah ketika kita hidup sabar dan tekun dalam kehidupan kita.